Halo, perkenalkan nama saya Raffi Saputra Komplit dengan NIM 22011060371. Pada saat ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai praktikum jaringan komputer. Oke, langsung saja. Pertama di sini objektifnya itu terbagi atas 3 part, yaitu setup topologi, kita akan mengkonfigurasi device dan memverifikasi konektivitas, serta bagian ketiga yaitu kita akan mencoba menampilkan informasi dari sebuah device, dari device. Oke, kita langsung saja ke bagian instruction, yaitu di mana kita akan setup topologi. Pertama kita akan move PCA dan PCB ke dalam rak, serta S1 dan R1 ke dalam rak. Kemudian kita akan menghubungkannya dengan menggunakan kabel. Pertama kita di sini akan menggunakan kabel straight. Dan kita akan memperbesar dulu. Perbesarnya kita pilih F6. Kita pilih F6. F6-nya kita hubungkan ke bagian PCA. Kemudian kita lihat di sini bahwa kita akan menghubungkan kabel menggunakan kabel straight ke bagian S1, bagian fast internet 0/5 ke bagian router G01. 1 GB internet /001. Kemudian kita akan menghubungkan kamu akan menggunakan kabel straight juga dari G Ethernet /0/0 ke dalam PC. Setelah itu kita akan melakukan konfigurasi, bukan konfigurasi, tetapi kita akan menyusun atau membuat IP address di dalam PC masing-masing PC. Kita buka bagian PCA, kemudian kita masukkan ini belum dinyalakan, jadi kita akan menyalakan setiap device. Kita nyalakan dulu bagian, kita akan zoom dulu. Menyalakan masing-masing device. Kita akan nyalakan masing-masing device, itu satunya nyalakan, kemudian PC-nya kita juga nyalakan. Oke, menyala masing-masing PC-nya. Kemudian kita akan men-setting IP address. Kita masukkan IP address sesuai dengan addressing tabel yang telah diberikan, di mana IP address PCI yaitu 192.168.1.3. Di sini subnetnya akan terbuat secara otomatis. Kemudian kita masukkan default gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Jadi fungsi default gateway ini di mana ketika dia akan target ke line lain, dia akan menyesuaikan dengan default. Dia akan mencari default IP address dan default gateway-nya. Kemudian kita lanjut ke bagian IP address-nya. IP address versi 6 itu 201.2 DB8 2 ACAD 21.2.3/64.
Kemudian default gateway-nya sama, yaitu enggak sama, yaitu FE 80 80.2 1. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup saja. Kemudian ke bagian PCB, kita bagian desktop, IP konfigurasi, kita isi bagian IP address-nya yaitu 192.168.0.0.3. Batch-nya akan dibuat secara sendiri. Kemudian kita masukkan IP address versionalnya ke 2.1 untuk 2DB8 HCAD /64. Oke, kita lupa default gateway-nya. Default gateway di atas 192 titik 168 titik 1.1. Ini kita masukin sini lagi default ini DSP 80 titik 2.2 80 titik 2 1. Kita tutup jendela ini. Kemudian setelah kita masukkan IP address, subnet max, dan default gateway-nya, kita masuk ke bagian PCA. Kita buka bagian command prompt, kita akan melakukan ping untuk melihat apakah komputer PCA ini terhubung dengan PCB, dapat membaca IP address dari PCB. Yaitu kita masukin IP address dari PCB 0. Di sini tertulis the request timeout. Jadi untuk di mana PCI ini membaca IP address dari PCB ini belum terbaca, soalnya kita belum mengkonfigurasi router maupun hal-hal lainnya, sehingga di sini IP address dari PCB tidak terbaca. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Di sini kita akan mengkonfigurasi router. Setelah kita konsol dulu, kita hubungkan kabel konsol di bagian router R1. Di sini tertulis USB konsol ke PCI. Oke, lalu kita masuk ke bagian konfigurasi. Kita buka PCA-nya, kita buka terminal. Oke, kemudian di sini kita enter ketik 0. Masuk ke bagian konfigurasi. Oke, di sini kita enable, kita memasukkan kita akan membuat konfigurasi dari router ini. Kita ketikkan enable, masuk, baru kita config terminal. Setelah itu kita hostname-nya menjadi R1 config. Kemudian kita enable secret class. Enable secret class dengan line console 0. Kemudian kita menggunakan passwordnya yaitu Cisco saja biar gampang diingat. Kemudian kita login dan exit. Login, exit. Kemudian kita lanjut ke bagian F, yaitu kita line FTY. Password
kemudian kita login, lalu kemudian kita exit. Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu kita service password encryption encryption. Kemudian kita membuat bagian H ini kita akan create banner that warns anyone access device that authorized access is prohibited. Jadi kita buat saja. Kemudian kita ketik banner MOTD. Kemudian kita dolar, kita authorize authorized kemudian kita buka interface y/0 y0/0/0. Kita buka IP address-nya. IP address-nya itu 192.168.0.1 dengan subnetnya 255.255.255. Oke, kemudian kita buka IP address di mana IP address-nya 2001 DB8 ACD ACAD /64. Di sini ada salah pengetikan, invalid input detected. Ini di sini kesalahan IP address ya. Address. Oke, jadi baru kita masukkan IPF 6 default gateway. IPF 80 1 lockup. Baru penuh shutdown. Oke, selesai. Kita interface lagi kembali. Oke, /1, sorry salah. Kita IP address kan 192.
dua titik 168 titik itu untuk sebelumnya ya, kita buka dulu ulang bagian konfigurasinya satu, soalnya tadi saya melakukan kesalahan tetapi tidak kira terjadi kesalahan pada IP address. Kita buka IP, kita ketikkan IP namanya 2001 Go. Saya lupa bagian ada 8. Saya agak-agak lupa bagian IP namanya. DB8 HCAD kelas 3/60 ya, ada kesalahan di sini. Saatnya kita ketikkan address. Oke, kemudian kita masukkan default gateway-nya. Oke, 80 1 lokal. Oke, kita mau shutdown. Nah, jadi lanjut ke bagian J, kita akan menkonfigurasi interface description pada masing interface yang mengindikasikan di mana device terkoneksi. Jadi kita interface lagi, interface -0/0/1 lalu kita description to F. Oh, saya lupa bagian tersebut.
F0/5 ya. Hitung center. /no/no. Kita masuk ketikkan description. Connected device. PC. Next. Baru kita lanjut ke bagian K, di mana to enable path routing kita masukkan IPF 6 using unicast routing. IPF 6 unicast routing. Baru kita exit ini. Lalu kita exit. Exit. Kita copy running copy dulu. Kita running config. Kita di sini apa ya? Kita akan melakukan save the running configuration to the start of configuration file. Jadi kita akan copy running config, baru kita start up, mau kita config. Oke, baru kita akan melakukan set the clock the router. Kita akan melakukan set waktu pada router. Nah, kita akan melakukan clock set waktu ini 17.28 itu satu saja 30. Oke.
Oke, bagian situ sudah selesai. Ternyata sudah tidak ada lagi kan di sini bagian sini. Jadi di sini kita akan melakukan ping menggunakan command prompt BPCA. Kita akan ping lagi. Oke. Kita saja. Nanti kita buka command prompt. Kita akan coba ping Oke, di sini sudah terbaca ya, berarti konfigurasi kita pada router sudah berhasil. Kita akan lanjut pada step bagian 3, yaitu kita akan melakukan konfigurasi pada switch. Kita tutup ini, tetapi terlebih dahulu kita akan menghubungkan S1 ini atau switch ini dengan PCB. Kita menggunakan konsol. Kita inspect on. Inspect saja alat di bagian depan konsol. Sudah terhubung. Lalu kita masuk ke enter configuration mode. Pada bagian switch. Buka terminal. Oke. Switch sudah masuk ke dalam switch. Kemudian kita akan mencoba mengkonfigurasi. Kita enable. Kemudian kita konfig terminal. Kita hostname kan, hostname S1. Fungsinya salah. Baru kita masukkan interface VLAN. Kita masukkan IP address 192. Saya lupa untuk IP address-nya itu berapa. Apakah 0? Itu 8. IP address-nya adalah 8. Kita buka lagi pakai trace-nya. Menggunakan titik 1, titik 2 dengan subnet selesai. Kita tinggal di sini. Kita coba ping PCB. Kita akan melakukan verifikasi konektivitas end-to-end konektivitas. Jadi kita melakukan dari from PCA dulu. Ini nanti PCA. Terus kita ping PCB. Buka
Ini kan sudah itu sudah terkoneksi, tertutup. Nanti kita lakukan koneksi lagi pada di sini. Kita ping menggunakan IP address spesifik 192.168.0.3. Sending. Oke, sukses. Jadi untuk verifikasi konektivitas end-to-end konektivitas telah berhasil. Opening is successful. Kita lanjut, kita di sini akan menampilkan informasi. Jadi kita di sini akan menggunakan command prompt. This command prompt menggunakan VCS saja. Kita gunakan command prompt, kita ketikkan show IP di sini. Show IP route. Oh, di sini tertulis nggak bisa ya. Lebih lain. Mungkin pernah tersebut. Show router bagaimana ya melihat maybe bagian terminal ya, bukan seperti dulu bagian VCA-nya, bukan bagian command maybe, dan mungkin di bagian terminal. Sebelum ini workshop. Jadi sini kodenya di sini terbagi LD yang satu. Setiap code memiliki masing-masing fungsi. Kemudian how many entry coded in C? In C, you know how many code in C connected? 5 and what interpretation association DC coded rules. Di sini telah disampaikan yaitu 192.168.0.0. Oke, kita di sini akan menggunakan, kemudian kita akan menampilkan IP address versi 6. IP address versi. Oke, di sini sesuai yang ditampilkan di mana terbagi atas kode dan di sini kodenya kode C atau connected, dia akan berada ID8 ACAD untuk lokalnya yang ini dan sebagainya. Kemudian kita akan menampilkan display interface information on R1. Coba kita buka di sini, kita show interface untuk G0/0/1. Oke, di sini untuk what is operational status on the G11, di sini dia bilang hardware-nya address 0064791 dan sebagainya, dan description-nya itu koneksi pada FO/1 on S1, di mana di sini internet address-nya itu 92.168.171/24. Kemudian di sini juga tampilkan di sini soalnya for the UPF versi 6 information diketikkan show interface-nya. Kita akan menampilkan versi 6 interface.
Udah, ini interface-nya. Ini soalnya tidak ada bilang penjelasan, tidak. Jadi saya tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Kemudian kita lanjut ke bagian display a summary list interface on the router and switch. Saya memberikan telepon. Oke. Sini show interface, show IP interface, a brief command on F1. Jadi kita ketikkan show IP interface brief. Di sini di mana G00-nya di sini cuma terpasang itu G00, G0/00 dan G0/01. Sini kita gunakan. Jadi kita lihat di sini lagi IPF, show IPF versi 6, show IPF versi 6, interface brief. Oh, salah ya. Oke, di sini sama seperti sebelumnya, di sini adalah 0 dan apa artinya apinya terhubung atau menyala atau port itu yang kita gunakan. Kita masukkan ke satunya itu IPF show IP interface. Salah, signifikan. Seperti yang tadi sebelumnya. Jadi dia akan menampilkan ini kata untuk menampilkannya pada PCB ya. Untuk mengetahui salah tadi kira di bagian router, ternyata kita akan mencari tahu bagian switch-nya. Space brief. Kita lihat di sini yang yes, yang up di sini yaitu 05 dan 06. Kita lihat bagian sebelah yang kita gunakan. Ya, seperti itu. Oke, sekian. Di sini we have a reflection questions, and di sini number 1 is if the G1/0/G Z0/0/1 interface show that it was administratively down, but interface configuration command would use to bring the interface up. Oke, di sini saya akan mencoba menjawab. Jadi untuk mengaktifkan kembali sebuah interface yang administratively down pada Cisco iOS, di sini operasi iOS-nya bukan operasi iPhone-nya, tapi operasi pada interface-nya. Anda bisa menggunakan perintah no shutdown di konfigurasi interface. Ini akan mengubah status interface dari administratively down menjadi up. Yang kedua, untuk reflection question yaitu what would happen if you had incorrectly configured interface G0/0/1 on the router with an IP address 192.168.1.2. Oke, di sini jika Anda telah salah mengkonfigurasi interface G0/0/1 pada router dengan alamat IP yang telah saya sebutkan tadi, beberapa kemungkinan atau konsekuensi yang bisa terjadi adalah di mana konflik alamat IP, kemudian terjadi gangguan jaringan, tidak bisa terhubung ke jaringan, kemudian gangguan layanan dan serta kesulitan dalam manajemen. Untuk mengatasi masalah ini,
Untuk mengatasi masalah ini kita perlu memeriksa kembali konfigurasi interface-nya dan memperbaiki kesalahan yang ada seperti memastikan alamat IP, kemudian subnet mask-nya dan default gateway sesuai dengan konfigurasi yang benar untuk jaringan pada komputer. Oke, sekian dari presentasi saya hari ini. Bila terdapat kesalahan mohon dikoreksi. Oke, sekian.